Jun dan Kopi, filmnya anjing banget. Hari ini kita mau review film dari Netflix. Seneng nih aku reviewnya. Ini ya. Happy gitu kan. Film yang sangat anjing banget. Ya anjing literally ya itu. Untuk pertama kalinya Pertama ya, kalinya. sangat-sangat ini sih film yang sangat-sangat membuatku apa ya? Enak gitu nontonnya tuh. Damai, ayem ya. ayem, tapi juga ada sentuhan-sentuhan drama yang bikin boom ya. Iya ya. Karena kita bakal review salah satu film Indonesia ya. Jun dan Kopi. Jun dan Kopi. Tak kira itu Jun tuh nama anak kecilnya. Iya. Dan Kopi itu ya tak kira dia bikin kedai kopi. Iya, gitu. ternyata benar-benar filmnya Ternyata ini nama anjing. adalah tentang hewan dan manusia. manusia. Iya, filmnya sendiri bisa ada di Netflix. Ya, filmnya mantap ya. Keren sih. Keren. Untuk dari cast ya kita dihadirkan oleh cast-cast langganan drama ya. Iya. Aca Septriasa, terus Rian Delon, Rian Delon yang FTV yang tadi. sering begadang pasti tahu ya Rian Delon. Iya, Rian Delon. Jam 2 kok Jam nonton 2. film. Terus ada TJ Root. TJ Root ya, ini TJ cukup Root mengejutkan Tamatari, juga ya. oh. Tapi sayangnya TJ Root sebenarnya punya potensi tapi jarang dapat peran Yang mayor ya. mayor ya. Aku pertama kali nonton dia tuh di ini film Mimpi Basah tuh loh. Film zaman Oh, yang ada si Kipli itu ya? Iya, film Oh, iya. tahun berapa itu kan ada TJ kan. Terus di sini Ada. dia cuma jadi supporting role gitu loh. Iya, ya. Sangat disayangkan sebenarnya. Terus ada si Ada lagi si anak kecilnya ini namanya Makalia Ross. Mikaela, Pak. Mikaela. Mikaela apa Mikaela Makaela? apa Kalau kita Makaela? salah nanti kita tampilkan aja lah gambarnya. Mikaela. Sama yang terpenting ada dua anjing Dua ya. anjing yang Si sangat multi talent ini multi ya. talent ya. Jun Dan Kopi. Ini sebenarnya katanya anjing rescue ya. Anjing rescue di akhir film disebutkan kalau anjing di sini tuh bukan anjing. Yang diperjualbelikan Iya, lah gitu. bukan anjing-anjing banget gitu. Emang mang oleh ya. Tapi anjing-anjing ini anjing-anjing yang emang dari penampungan di rescue terus Iya. aku nggak tahu ya proses castingnya gimana, entah itu dilatih dulu atau gimana, yang pasti bener-bener bisa mengisi warna perfilman Indonesia sih Iya. akhirnya. Yang biasanya pakai castnya itu Orang. orang, ini tuh bener-bener binatang dan Bener-bener bukan binatang. CGI. Iya, itu yang paling Kalau di channel TV yang Ini sih. azab-azab itu kan biasanya pakai CGI komodo gitu kan. naga. Dan ini bener pakai anjing yang literally anjing. Walaupun Indonesia telat hampir 20 tahun ya, karena Iya. di Amerika kan udah punya Airbat, terus yang monyet itu juga ada. Indonesia akhirnya punya film dan ini sangat-sangat mantap. Mantap sih. Sutradaranya adalah Noviandra Santosa. Ya, dokternya Noviandra Santosa ya. Baru ini ya. Baru ya, kita nggak Baru nih. menemukan Foto. ataupun berita tentang dia ya. Iya, nggak ada ya. Di IMDb pun nggak ada, cuma berapa filmografinya dia yang pernah Iya. bikin ya, juga belum. Ya filmnya juga film ini ya. Film Nggak pernah jarang tayang di Indonesia ya. Iya. Nggak muncul di permukaan tuh loh. Mungkin Pintu karena merah itu Iya. ya salah satunya ya. untungnya ditampung oleh Ditampung oleh Netflix, Netflix. dan bisa cukup, dan kita pokoknya orang-orang harus tahu sih. Harus tahu film ini. Kalau dari cerita gimana nih? ini bercerita tentang si anjing yang punya rasa trauma ya, lebih tepatnya ya. Karena dia emang anjing kampung, si Jun ini liar ya. anjing liar, anjing kampung yang ya anjing kampung tau lah Iyalah, biasanya gimana gitulah, gitu kan. bajulan. Sasaran ini tongseng jamu kan biasanya. Akhirnya dia lari-lari ketemu sama si Ayah ya, si Atta Septriasa di jalan, akhirnya dipungutlah ini Dipungut. si Si Jun, si ya. Jun. Itu pertama belum dinamain sih, akhirnya dinamain Jun. Dan itu namanya nggak sengaja ya? Iya, dia ada dinamanya pokoknya. ada prosesnya cukup lucu Ada cukup lucu sih. Yang cukup lucu. Akhirnya ternyata si Ale ini bukan orang sembarangan ya, dia emang suka anjing gitu. Keluarganya emang suka anjing, akhirnya terjadilah sedikit konflik kecil ya. Sebenarnya konfliknya tuh bukan konflik-konflik yang besar ya. Emang sebenarnya film ini kan ditujukan buat anak-anak gitu loh. Tapi karena konfliknya orang dewasa tuh tipis, tapi kalau kita yang nonton dewasa paham gitu. Paham. Konflik kayak ini binatang liar kok tiba-tiba masuk rumah, padahal di rumah udah ada anjing yang mungkin itu anjing mahal ya. Karena pitbull gitu. Pitbull ya. Katanya pitbull, dan si Jun ini kan cuma anjing biasa. Akhirnya karena setelah berbagai proses, si Jun ini memberikan dampak yang luar biasa ya di Iya. kehidupan si Ale dan Si Ale Ayah, dan karena Ayah. akhirnya setelah konflik kecil yang dia mungkin sempat keguguran, akhirnya dia bisa melahirkan lagi gitu. Iya, bisa punya anak lagi. Iya, dan Jun ini punya sedikit trauma yang sedikit lucu ya. Biasanya kan dia takutnya kan sama motor, suara petir, binatang, tapi takutnya sama anak kecil, Pak. Junnya ya. Ya, si Jun takut sama anak kecil cukup menarik sih, dan kontennya Iya, sendiri jadi setiap ada anak kecil tuh di ini ya. mundur dia. Mundur dan di guk gitu langsung. Takut gitu ya. Pesannya sendiri sih binatang itu bukan dipilih oleh tuannya, Bukan dipilih tapi oleh tuannya. memilih tuannya sendiri Nah. gitu. Kalau kalian beli binatang tuh ya kalau mungkin dia nggak cocok atau mati ya, karena emang dia nggak cocok Nggak sama cocok kamu. sama kamu. Kalau seandainya bisa awet berarti
ya cocok, cocok gitu. Kalau misalnya panjang umur sama kamu gitu ya, ini bisa cocok. Kalau pro-nya sih ceritanya enak banget diikutin. Ringan banget gitu. Tapi berisi gitu. Nah, bergizi ya. Iya. Bergizi filmnya. Dan ini sih performa guguk-guguknya itu kan. Iya. Yang emang menjadi sajian utamanya ya, emang jadi sajian utamanya. Itu gitu. bener-bener believable dan kayak nggak di direct aja sama itu ya. Ada ininya lah, ada trainernya yang sini tapi, yang pas di belakang kamera itu kan nggak kelihatan. Tapi itu emang beberapa scene emang kelihatan kalau anjingnya itu emang anjing terlatih gitu. Iya. Diajak salaman, disuruh sit, behave, dia duduk anteng gitu kan. Ya walaupun ada beberapa shoot yang kayaknya benar-benar dipotong dan ditempel gitu ya. Kelihatan ya. Iya sih. Iya, karena emang ada beberapa ini case-nya bukan manusia gitu loh. Ini emang masih susah, Pak. Iya, wajar ya. Wajar lah. Case-nya binatang gitu loh. Itu nggak ngebayangin aku proses pembuatan filmnya berapa take dan berapa ini ya. Salut lah sama Noviandra ya. Padahal sutradara baru tapi mendobrak banget. Mendobrak banget ya. Sayangnya kenapa harus pandemi gitu loh. Iya ya. Ini padahal kalau di bioskop kan bisa sedikit ya viral lah gitu. Ini kan di Netflix ya. Netflix ya jarang orang. Apalagi persaingan streaming service kan emang udah merajalela ya sekarang. Sinematografi juga bagus. Warnanya apalagi warna filmnya kayak hangat-hangat gitulah. Ya. Keluarga ya. Keluarga banget lah pokoknya. Dan anak-anak gitu. Dan settingnya juga bagus-bagus di villa yang dekat hutan gitu. Believable banget lah pokoknya untuk cerita-cerita seperti ini gitu. On point semuanya. Iya. Kalau aku sih dari pronya sebenarnya film ini tuh bisa pas gitu loh. Mau ditonton anak-anak pas, mau ditonton orang dewasa pas gitu. Jadi ada bagian yang bener-bener buat aku tuh kagum di bagian waktu si Ale sama Ayah tuh berantem tapi pakai musik yang ceria gitu loh. Jadi anak-anak kan nggak tahu ini sebenarnya lagi berantem atau apa. Tapi kalau kita yang dewasa kan kita dikasih tahu konfliknya dulu, terus tiba-tiba mereka berantem di tengah musik latar yang ceria gitu loh. Itu bener-bener kayak adikku pun nonton pun nggak masalah gitu loh. Nggak tahu dua orang dewasa ini lagi berantem apa. Ya taunya mungkin lagi bercanda aja. Iya, gitu padahal mereka tuh berdebat tentang tidak boleh membawa hewan ke dalam rumah gitu loh. Itu bener-bener apa ya? Keren sih Noviandra untuk eksekusi filmnya secara skrip ataupun secara cast yang emang porsinya emang lebih banyak ke binatangnya ya. Iya. Daripada cast Aca sendiri nggak terlalu memberikan impact yang bagian cerita-cerita penting tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak tapi on point gitu. Ya cukup lah. Pokoknya cukup banget gitu. Dan yang aku ngerasa dari awal film tuh kayak benci sama si Ale, si Rian Delon ini. Ternyata itu di ending wah itu bener-bener ternyata gitu loh. Yang anjing tuh malah kayak jadi manusianya di sini gitu. Enggak, maksudnya kayak manusia tuh malah anjingnya, tapi yang bener-bener balik ya. Ya, yang bener binatang tuh manusianya gitu. Dia nyiksa terus ngusir nggak percaya, tapi di ending kan digambarkan kalau anjing ini setia. Bener-bener kayak orang gitu loh. Jadi ya emang kadang yang binatang tuh emang manusianya gitu. Iya, terkadang kesetiaan binatang lebih dari manusia ya. Kalau teman-teman mikir-mikir masih mau punya binatang, film ini cocok lah. Cocok ya, karena ya mengajarkan untuk bagaimana bertindak dan merawat. Tapi Jun ini sih doyan makan sate ya. Sate apa? Sate usus. Sate nggak tahu Pak. Sate hati kayaknya. Sate hati gitu ya. Sate hati gitu. Dia sering banget nyolongin sate hati di film ini. Apalagi adegan di pom bensin gitu. Iya. Dan kerennya tuh setiap orang di film ini digambarkan suka binatang gitu loh. Iya. Ya cuma di awal film aja sih. Dari supir angkot. Dadah. Oh iya. Hati-hati ya gitu. Kontranya. Apa kontranya? Kalau aku kontranya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Adegannya ada pun nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kayak jadi mengganggu aja gitu. Adegan waktu ketemu sama penjahat itu. Setuju. Itu kayak sebenarnya kayak nggak penting tapi ya. Karena mungkin ya film kan ada jatah durasinya ya Pak ya. Ada produksinya berapa, durasinya harus berapa biar mungkin ya namanya juga bisnis ya Pak ya. Namanya juga bisnis. Iya, jadi ya muncullah itu si iklan Gojek itu. Nyebut produk. Aduh, enggak apa-apa lah. Mancing. Muncul gitu kan, terus ketemu anak kecil yang tiba-tiba ngebebasin tuh juga kayak menurut tuh kurang nyambung gitu. Padahal di bagian awal si Jun kan emang bisa keluar dari rantai dengan sendirinya kan. Jadi kayak plot hole gitu loh. Ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, cuma ada adegan yang kayak sia-sia aja gitu. Ya, kalau aku ya setuju yang itu ya, yang jahat itu. Aku kira pada akhirnya filmnya bakal kayak Home Alone gitu Iya, tapi kayak dua penjahat itu ngejar gitu. Terlalu telat gitu kan. Tapi terlalu telat. Itu udah gitu. mau konklusi ya itu ya. Ya, ada beberapa
aspek suara, dialog yang kelihatan banget dubbing gitu. Jadi nggak scene sama ininya. Itu dikit sih. Kalau yang detail banget pasti kelihatan. Tapi kalau mungkin ya orang awam nggak bakal kelihatan sih. Menurut beberapa cast porsinya terlalu dikit aja gitu. Kayak si itu penjahat, terus TJ juga porsinya juga kayak bener-bener dikit gitu loh. Dikit ya. Tapi ya itu nggak terlalu berpengaruh sih, cuma ya jadi sayang aja sih. Sayang aja gitu. Padahal TJ kan potensinya juga gede. Dia juga udah pembawaan komedinya udah ini banget ya, udah ngisi post komedinya juga pas gitu loh. Selain emang Jun dan si Kopi juga cukup menghibur dan lucu ya di film ini ya. Tapi ya menurutku ya itu sih kontranya cuma di bagian itu. Di bagian itu ya. Cerita, gambar, film oke sih. Mantap udah on point semua. Ya. Mantap lah. Mikaela Ross ya. Bagus banget aktingnya. Bagus banget ya. Dan lucu gitu. Ya, mungkin habis ini di casting buat Danur sih biasanya. Pokoknya kalau ada anak kecil bagus, main Danur, Pak. Main horor ya. Main horor pasti. Pasti kalau Indonesia. Ya lihat film ini tuh jadi pengen punya anjing ya. Punya anak cewek. Oh, punya anak cewek. Oke, anjing. Langsung skor ya? Skor. Oke, langsung skor. Kalau aku mungkin untuk semua aspek yang on point dan cerita yang bagus, aku kasih nilai 8 lah film ini. Karena apa ya? Jarang gitu lihat film Indonesia yang melibatkan binatang seperti ini. Full ya? Full. Sebagai hidangan utama. Nah, gitu. Sebagai aktor utama lah gitu. Bukan tempelan gitu. Bukan tempelan dan eksekusi ending yang enak gitu, ngepas. Indonesianya pas gitu ya. Indonesianya pas. Dramanya pas gitu. Aku berani kasih 8 sih film ini. Gak nyesel lah nonton ini. Iya, benar. Monggo, aku juga setuju sih kalau aku juga ngasih 8 ya. Karena ya itu aku jarang lihat film Indonesia yang bener-bener nge-casting binatang dan itu full dan itu benar-benar aktor utama, hidangan utama, dan apalagi menurutku film ini bisa dinikmati semua kalangan ya. Misalnya anak kecil nonton juga oke banget. Orang dewasa nonton juga kayak refreshing dari segala kepenatan kehidupan tuh loh. Kalau biasanya kan nonton film kan berat ya zaman sekarang ya. Temanya ada time travel, pembunuhan. Tiba-tiba kita cuma nonton binatang yang lucu, menghibur, tapi dikasih ending drama yang gitu yang wah gitu. Apalagi cast-nya sangat-sangat pas gitu ya. Aca juga nggak terlalu over kayak melebihi si anjing gitu. Terus si anjing juga melebihi cast manusianya gitu ya. Pas gitu. Pas semuanya. Mantap lah Mbak Noviandra. Pokoknya Mbak Noviandra kalau bikin film lagi kayaknya aku bakal berusaha untuk nonton sih. Karena ya pengalaman pertama yang tidak mengecewakan bagiku gitu. Enak banget lah pokoknya filmnya diikutin, terus dalam segi aspek visualnya juga enak gitu. Cute-cute-nya kerasa gitu ya anaknya gitu waktu ngomong. Mungkin segitu aja dari kita. Tetap dukung film Indonesia juga ya. Karena lagi pandemi, kalau berani ke bioskop ya ke bioskop, kalau nggak berani ke bioskop ya nunggu di streaming service lah. Tetap support kita di PG Story ya. PG Story, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita ya. Udah mulai naik-naik nih, subscribernya lumayan lah ya. Gara-gara Vanessa nih. Aku taruh sini nih. Video yang ada Vanessa. Kan bisa dikasih card. Iya, boleh. Terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Jun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.